Ya adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah online sekolah minggu kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa atas setiap kasih setiamu pada kami semua, sehingga pada pagi hari ini kami boleh dibangunkan kembali dalam kesehatan dan dalam kekuatan yang baru yang berasal dari saja Bapa. Sehingga pada pagi hari ini kami akan memulai kembali ibadah online sekolah minggu kami. Kiranya Engkau memberkati sehingga kami bersama-sama bersukacita dalam memuji dan mendengarkan firman-Mu. Berkati juga Bapak Ibu guru sekolah minggu yang bertugas dalam ibadah ini, berilah kami juga semangat dan sukacita dalam melayani-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Amin. Nah teman-teman, kita akan menyanyi kembali dengan lagu Do Re Mi. Halo, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Pak Sarindi. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Manusia Jatuh ke Dalam Dosa. Diambil dari kitab Kejadian 3 ayat 1 sampai 19. Tetapi nanti kita akan baca ayat 1 sampai 3 secara bersama-sama. Dan kalian sekarang boleh menyiapkan Alkitabnya dulu, ya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, pada pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau senantiasa menyertai kami Tuhan, dan Engkau juga memberikan kesehatan kepada kami. Tuhan, pada kesempatan ini kami akan membaca firman-Mu. Biarlah Tuhan berkati kami sehingga kami boleh memahami firman-Mu itu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari anak-anak kita akan membaca Alkitab. Diambil dari kitab Kejadian 3 ayat 1 sampai 3. Kejadian 3 ayat 1 sampai 3. Adapun ular inilah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu akan mati. Demikianlah firman Tuhan. Ya anak-anak, sekarang anak-anak dengarkan cerita ya. Bapak akan bercerita. Coba dengarkan baik-baik. Ayo duduknya yang baik. Nah, pada waktu itu Adam dan Hawa, dia hidup di taman yang sangat indah, taman ciptaan Tuhan anak-anak. Apapun yang Adam dan Hawa butuhkan, di sana tersedia. Tetapi ada satu larangan.
ada satu larangan, yaitu Adam dan Hawa tidak boleh memakan buah pohon yang ada di tengah-tengah taman itu. Nah, anak-anak, pada waktu itu ketika Hawa sedang sendirian, dia melihat-lihat anak-anak. Di tengah taman itu ada buah yang sangat indah. Rasa-rasanya enak ya. Nah, tidak lama dia berangan-angan itu, ular datang. Ada seekor ular. Dia berkata kepada Hawa, "Hai Hawa, bukankah semua buah yang ada di tengah-tengah atau di taman ini boleh kamu makan?" Kata Hawa, "Tidak, semua boleh dimakan, tetapi ada satu pohon yang buahnya tidak boleh saya makan, yaitu yang ada di tengah-tengah taman itu." Kata ular, anak-anak, "Enggak, Hawa, sekali-sekali kamu boleh makan, enggak apa-apa. Kalau Tuhan mengatakan kamu enggak boleh makan, itu memang punya alasan tersendiri. Alasannya adalah kalau kamu makan, kamu akan sama seperti Tuhan. Nah, kamu akan tahu hal yang baik dan yang buruk. Maka saranku, boleh dong kamu makan, enggak apa-apa." Setelah itu anak-anak, ular pergi. Hawa sendirian di taman itu, dia melihat pohon yang berbuah sangat menarik itu, anak-anak. Lalu Hawa ini tergoda apa yang dikatakan oleh ular tadi. Hawa ini memetik satu buah yang ada di tengah-tengah taman itu dan dia makan. Aduh, ternyata rasanya enak. Makanya Tuhan nggak boleh ya aku makan. Wah, nanti kalau Adam pulang akan kuberi juga. Nah, anak-anak, ceritanya tidak lama kemudian Adam datang. Nah, ya, Adam, ini ada buah yang sangat enak. Dikasihkan ya. Buah apa ini? Itu buah yang ada di tengah taman. Aku sudah makan. Enak rasanya. Tidak berpikir panjang, Adam langsung memakannya. Tetapi apa yang terjadi? Setelah Adam selesai memakan itu, tiba-tiba Adam dan Hawa terkejut dan takut, malu. Kenapa? Dia melihat dirinya telanjang. Aduh, dia takut, anak-anak. Dia sudah tahu melanggar larangan Tuhan. Adam dan Hawa cari-cari daun apa ya? Ternyata di sekitarnya ada daun are yang cukup besar. Maka dia petik dan dibuatlah pakaian untuk Adam dan Hawa. Dan dia karena takut, Adam dan Hawa ini bersembunyi, anak-anak. Dia bersembunyi, tidak berani. Dia bersembunyi, anak-anak. Ya, lihat nih, Adam dan Hawa bersembunyi. Dia berani terus terang. Pada waktu itu terdengar langkah-langkah Tuhan di tengah taman itu. Dia panggil, Tuhan panggil, Adam, Hawa. Tadinya dia nggak mau jawab, tapi dipanggil 2 kali. Adam, Hawa, di manakah engkau? Adam dan Hawa akhirnya, aku di sini Tuhan, aku bersembunyi, aku malu Tuhan, karena aku telanjang. Kata Tuhan, kok kamu tahu bertelanjang? Siapa yang mengatakan? Apakah kamu
apakah kamu makan buah yang aku larang itu? Ya Tuhan. Adam menyalahkan Hawa, anak-anak. Ini perempuan yang ada di sampingku ini yang memberi aku makan. Ya udah, buahnya aku makan. Tetapi Hawa juga tidak mau disalahkan. Dia mengatakan, itu Tuhan, ular yang tadinya memperdayakan aku, merayu aku, suruh makan buah itu. Anak-anak, Tuhan mengeluh karena Adam dan Hawa sudah melanggar larangan Tuhan. Lalu Tuhan menghukum ketiganya. Yang pertama kepada ular. Ular, kamu sepanjang hidupmu akan berjalan menjalar dengan perutmu. Kemudian Hawa. Hawa, kamu akan merasakan sakit ketika kamu melahirkan. Dan yang ketiga, hai Adam, kamu akan mengalami kesukaran, kesulitan ketika kamu akan mencari makan. Anak-anak, akhirnya Tuhan membuat pakaian untuk Adam dan Hawa, dan mulai saat itu Adam dan Hawa tidak boleh tinggal lagi di taman yang indah itu, tetapi dia harus hidup di bumi. Lah anak-anak, kalian tadi sudah dengar cerita tentang manusia jatuh ke dalam dosa. Pesan yang kita dapatkan dari cerita itu, pertama, Adam dan Hawa sudah melanggar perintah Tuhan. Akhirnya dia mendapatkan hukuman. Bagaimana dengan anak-anak dan bapak? Tentu juga ada aturan-aturan yang harus kita patuhi. Contohnya, dalam keluarga, pasti ada aturan yang ditetapkan oleh mamah dan papa kalian. Kalau kalian melanggar, pasti akan dimarahi. Di sekolah, pasti ada aturan sekolah yang harus kalian patuhi. Kalau kalian melanggar, pasti akan mendapatkan sanksi. Nah, atau kalian dimanapun berada, pasti ada aturan yang harus kalian patuhi. Sehingga kalian dapat hidup dengan baik dimanapun kalian berada. Anak-anak, ayat hafalan kita pada hari ini adalah dari Mazmur 40 ayat ke-9. Lah, Bapak akan memperagakan dulu. Kalian perhatikan, setelah Bapak memperagakan, nanti kita peragakan bersama-sama. Yuk, perhatikan. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Yuk, anak-anak, sama-sama ya. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Anak-anak, demikian cerita kita pada hari ini. Sampai ketemu di hari Minggu berikutnya. Tuhan memberkati. Teman-teman, tiba saatnya kita memberikan persembahan syukur dengan cara memasukkan ke amplop ini atau menitipkan ke guru sekolah minggu atau mentransfer ke rekening di bawah ini. Nah, tiba saatnya kita untuk menyanyikan bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukur.
baik, mari kita bawa persembahan kita ke dalam doa. Mari berdoa. Tuhan yang berkata dalam kerajaan surga yang kudus, Bapa, kami datang untuk membawakan persembahan kami ini. Kiranya Tuhan mau memberkati persembahan ini, dan kiranya Tuhan juga mau meluruskannya ya Bapa, dan kiranya persembahan ini dapat berguna buat pelebaran gerejamu di tempat ini ya Bapa. Dan Tuhan juga mau memberkati tangan-tangan yang telah memberikannya ya Bapa, melalui kedua orang tua kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, doa yang jadi sempurna ini kami alaskan ke dalam tangan-Mu. Amin. Mari anak-anak kita tutup dengan berdoa pada pagi hari ini. Walaupun kita di rumah masing-masing, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga yang kami sapa di dalam Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur Tuhan atas kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih juga atas firman-Mu yang telah kami dengar. Karena itu Tuhan, dampingilah kami saat kami mendengarkan firman-Mu di rumah secara online. Kami bersama keluarga kami dengan boleh bersukacita. Bapak, kami juga menyerahkan guru-guru sekolah minggu dimanapun mereka berada. Tuhan dampingi, Tuhan sertai apapun yang mereka lakukan. Tuhan juga sertai anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Tuhan juga sertai gereja kami. Tuhan berkati sehingga melalui gereja kami juga nama-Mu yang dimuliakan. Karena kami yakin dan percaya walaupun kami ada di rumah kami masing-masing, Tuhan beserta kami. Tuhan akan menolong kami. Tuhan akan memimpin kami. Sehingga walaupun saat ini kondisi kurang menyenangkan, namun kami yakin dan percaya Tuhan akan memberi penghiburan kepada kami, memberi sukacita kepada kami untuk kami bersama keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam putra-Mu Yesus Kristus kami serahkan doa ini. Amin. Teman-teman, kita akan menutup ibadah kita dengan menyanyikan lagu Hati yang Gembira. Hati yang senang
Mari kita menyambut berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa senantiasa memberkati kita di dalam kasih-Nya melalui Yesus Kristus, dan Roh Kuduslah yang senantiasa mengokohkan dan menetapkan langkah hidup kita kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Pada hari ini kakak akan memberitahukan informasi. Yang pertama, karena kita sudah memasuki tahun ajaran yang baru dan juga adik-adik akan ada kenaikan kelas di sekolah, begitu juga dengan kita di sekolah minggu akan ada kenaikan kelas. Bagi adik-adik dari kelas batita naik ke kelas balita, dari kelas balita naik ke kelas kecil, dari kelas kecil naik ke kelas besar A, dari kelas besar A naik ke kelas besar B, dan juga dari kelas besar B naik ke kelas ture. Bagi adik-adik yang akan naik ke kelas ture, diharapkan dapat mengirimkan fotonya kepada Bu Masa lewat personal chat ya. Oh iya, dan juga bagi adik-adik dari kelas ture yang akan naik ke kelas remaja ataupun komisi remaja, minggu depan akan ada penyerahan secara virtual di gereja. Oke adik-adik, segini saja informasi dari kakak. Terima kasih.